Oke, udah mulai kita rekam. Oke, ini aturan sederhana yang akan kita gunakan, sangat membantu nanti memahami materi lanjutan kita. Aturan bagaimana perkalian dari fungsi yang di kurung gitu ya. Ketika kita lihat di sini ada fungsi A tambah B dikali C tambah D, maka aturan sederhananya adalah yang di sini sebelah kiri itu dikalikan dengan yang sebelah kiri dulu. Ya. Artinya nanti A dikali C, maka nilainya adalah AC. Terus lanjutannya adalah yang A sebelah kiri itu dikalikan dengan D sebelah kanan. Maka itu menjadi AD, ya kan? A kali D. Sedangkan selanjutnya adalah tahapannya adalah yang sebelah persamaan yang kedua, di sini B, positif B, itu dikalikan dengan C, itu akan menjadi BC. Ya. Terus B ini dikalikan dengan persamaan yang satu lagi di sebelah kanan. Itu menjadi D. Ini aturan dari perkalian yang dikurung gitu ya. Itu akan sangat terbantu nanti memahami bagaimana persamaan kuadratik akan kita selesaikan. Oke. Ini contoh persamaan bentuk kuadratik. Di sini kita simbolkan dengan F kurung X, itu maka di sana dikatakan namanya fungsi. Ya. Fungsi kuadratik kita adalah X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Ini adalah fungsi kuadratik kita. Di mana ini asumsi awalnya adalah bahwa nilai A itu tidak sama dengan 0. B dan C itu adalah konstanta. Nah, di sini cara melihat nanti kita akan bisa tahu bentuk kurva kita itu akan seperti huruf U atau seperti huruf U terbalik atau kayak huruf N, ya. Kalau nilainya di sini positif, ya. Ketika nilai dia positif, maka bentuknya akan seperti huruf U. Tapi kalau seandainya nilainya negatif, itu bentuknya akan seperti U terbalik. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang saya maksud bentuk huruf U terbalik sama U, ya. Ini contoh. Karena dia berbentuk fungsi ya. Di sini saya ingatkan lagi karena bentuknya fungsi, yang namanya fungsi ada 2 orang lagi yang belum, si waiting room. Karena dia fungsi itu kita bebas memasukkan angka berapa saja ke dalam persamaan yang kita punya tadi. Misal di sini fungsi kita adalah X pangkat 2. Ya. Ketika dia X pangkat 2, maka kita bebas memasukkan angka seberapa saja di sini. Nah, di sini saya contohkan, saya memasukkan angka dari min 3 sampai 3 di sini. Ketika min 3 dipangkat 2 kan, itu hasilnya adalah 9. Kalau min 2 dipangkatkan, itu hasilnya adalah 4. Kalau min 1 dipangkat 2 kan, itu nilai adalah 1. Sedangkan 0 dipangkat 2 kan, itu hasilnya 0. 1 dipangkat 2 adalah 1. 2 pangkat 2 adalah 4. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kita akan melihat bahwa ketika nilainya X itu min 3, ini 9. Kita bisa membuat kurva. Ketika min 3 Y-nya di sini, itu nilainya 9. Ketika min 2, nilainya adalah 4. Ketika min 1, nilainya adalah 1. Sedangkan ketika 0, itu nilainya adalah 0. Terus di sini 1, Y-nya adalah 1. Ketika nilainya 2, Y-nya adalah 4. Ketika nilai X-nya 3, itu nilainya 9. Jadi kurvanya seperti ini yang saya katakan. Ketika nilai A itu nilainya besar daripada 0, maka bentuknya akan seperti huruf U. Ya, ini kayak huruf U ya. Kalau seandainya asumsinya nilai A kita itu besar dari 0 atau positif, maka bentuk kurvanya akan berbentuk seperti huruf U. Kita coba lanjut. Ini contoh lain. Ketika kita punya fungsi persamaan,
Cara ya. Baik. Terserah kalau mau mulai boleh. Mulai. Cara ya. Ketika kita punya fungsi 2x pangkat 2 ditambah 3x kurang 2, maka kita bisa yang namanya fungsi, ingat, ketika dia bersifat fungsi, kita bebas memasukkan angka berapa saja dalam persamaan ini. Maka ketika dia asumsikan di sini min 4, maka di sini min 4 pangkat 2 itu adalah 8, 8 kali 2 berarti 32, terus min 4 dikali 3 berarti min 12, maka di sini persamaan ketika nilainya min 4, itu nilainya adalah 18. Ya. Nah, sekarang ketika dia nilainya min 3, itu hasilnya adalah 7. Ketika min 2, nilainya adalah 0. Sedangkan min 1 itu adalah min 3. Di sini 0 adalah min 2. Ketika x-nya 1, di sini adalah 3. Ketika 2, nilainya adalah 12. Maka secara grafik, kurvanya akan seperti huruf U lagi. Ya. Kenapa? Karena di sini nilai A itu besar daripada 0. Maka bentuknya akan seperti huruf U. Oke, kita coba lanjut. Ini contoh bagaimana nilai X pangkat 2-nya itu bernilai kecil dari 0. Berarti sini min ya. Kita masukkan nilai dari min 2 sampai 4 di sini. Maka ketika kita ganti ini min 2, hasil adalah min 8, sampai di sini ketika nilai 4 adalah min 8. Ya. Nah, di sini kita lihat kurvanya akan berbentuk U terbalik atau seperti huruf N. Oke. Di sini menariknya nanti lanjutan kita adalah bagaimana fungsi beralih menjadi persamaan. Apa perbedaan fungsi sama persamaan? Sederhanalah. Kalau dia fungsi, kita bebas memasukkan angka berapa saja ke dalam persamaan tersebut, maka keluar angkanya berbeda-beda di sini. Tapi kalau seandainya kita mengatakan, nanti kalau kalian ditemukan dari bentuk persamaan matematika, dikatakan persamaan. Yang namanya persamaan itu pasti nanti dia akan sama dengan 0. Jadi kalau udah disamadengankan dengan 0, maka dia berubah menjadi dari fungsi kuadratik menjadi persamaan kuadrat. Sama dengan kemarin yang linear. Ketika disamadengankan dengan 0, maka dia menjadi persamaan linear. Ya. Fungsi linear bisa berubah menjadi persamaan linear ketika nilainya berubah sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat ketika nilainya dia 0, contoh di sini ya, itu dia akan memotong di 2 titik. Ya, dua titik ketika nilai y itu sama dengan 0 atau fungsi sama dengan 0. Contoh di sini ada 2 ya. Ketika titiknya 0, dia akan bernilai nilai 0. Ketika nilai dia 2, itu juga bernilai 0. Ya. Kalau di sini kita lihat bahwa ketika nilainya ketika nilai dia min 2 di sini, maka Y bernilai 0. Ketika di sini yang menariknya, berapa nilai yang titik lain yang nilainya 0? Kalau dari kurva itu kelihatan adalah pertengahannya atau setengah. Ketika nilai X itu setengah, maka nilai Y itu sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita, bagaimana mencari solusi dari nilai yang menghasilkan persamaan itu bernilai 0. Maka disinilah pentingnya persamaan kuadratik, dicarikan solusinya. Oke, sejadian pertanyaan dulu nggak? Apakah ada pertanyaan dulu sejauh ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, ini solusi yang akan kita coba cari ketika persamaannya misalnya 5x pangkat 2 dikurang 80. Kita akan mencari solusi dari persamaan ini. Cara sama dengan cara persamaan linear kemarin, maka yang sebelah kiri itu bernilai x semua, sedangkan sebelah kanan selain nilai x.
Maka cara pertama adalah persamaan kiri itu ditambah dengan 80. Ya, yang sebelah kanan ditambah 80. Maka di sini menjadi 5x pangkat 2 sama dengan 80. Angka selanjutnya adalah hilangkan angka 5 di sini, maka itu dibagi dengan angka 5. Di sebelah kiri bagi 5, sebelah kanan pun harus dibagi 5. Maka ini menjadi x pangkat 2 sama dengan 16. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita masih ada pangkat 2 di sini. Cara menghilangkan pangkat 2 itu diakarkan. Nilai positif ketika dia diakarkan, hasilnya ada 2 kemungkinan, yaitu plus minus ya. Ada plus minus 4 di sini. Oke, kita coba lihat persamaan kedua. Ini karena Zoom kita nggak berbayar, jadi mungkin ada berhenti di tengah jalan nanti ya. Sorry. Wah, ada yang kehapus. Bentar. Solusi yang B, itu kalian nanti, tugas kalian nanti ya, yang B ini adalah X pangkat 2 dipindahkan sebelah kanan, berarti min 64. Ya, min 64. Ketika dia diakarkan, ketika min diakarkan itu tidak ada solusinya.